Baik, selamat sore sahabat podcast Noken JKN. Ketemu lagi untuk di podcast Noken JKN, ngobrol keren seputar JKN. Hari ini kita kembali untuk di edisi ke-11. Hari ini kita akan membahas terkait dengan alur layanan di fasilitas kesehatan seperti apa. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu nih dari Asisten Deputi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan. Boleh perkenalan diri dulu, Pak? Boleh, baik. Selamat sore. Saya dengan Frisky Arlin, menjabat sebagai Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan di Kedeputian Wilayah 12. Sapanya Pak Kiki, Pak ya? Boleh, Pak Kiki. Oke, Pak Kiki. Pak, izin Pak, ini banyak peserta JKN yang pengen bertanya ketika mereka sudah jadi peserta JKN, gimana sih cara untuk mereka menggunakan kartu itu untuk berobat di fasilitas kesehatan seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan sedikit ke peserta, Pak? Silakan. Oke, boleh. Jadi kalau misalnya peserta atau masyarakat sudah mempunyai kartu BPJS Kesehatan, sudah terdaftar sebagai peserta JKN, kemudian ingin mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas, atau juga di rujukan di rumah sakit. Jadi alurnya ada dua nih. Jadi tergantung kondisi medisnya. Kalau kondisinya non-emergency, artinya harus datang ke tingkat pertama, FKTP. Yang mana sih FKTP? Itu ada puskesmas, ada dokter praktek perorangan, ada klinik pratama gitu ya. Kemudian kalau yang emergency atau gawat darurat, tentu bisa langsung ke rumah sakit di mana saja. Berarti pasien itu nggak bisa harus langsung ke rumah sakit gitu ya, Pak ya? Betul, karena kan kita ada sistem berjenjang gitu ya. Artinya yang mana memang kompetensi dapat dituntaskan di tingkat pratama, tentu dituntaskan di tingkat pertama gitu ya, pratama. Oke, Pak, ini banyak nih peserta yang biasa kalau ke Vaskes itu kan mereka hanya minta rujukan. Tuh, Pak, itu kira-kira gimana, Pak? Iya, itu sering ya. Maksudnya salah satu problem kita ya di Indonesia yang sering banget datang ke puskesmas cuma minta rujukan langsung ke rumah sakit. Nah, ini sekalian mengedukasi untuk semuanya ya. Artinya sebenarnya kan di puskesmas atau tingkat pertama gitu ya, puskesmas tadi ya, dokter praktek perorangan atau klinik pratama, di sana kan ada dokter umum juga sebenarnya kan. Dokter umum tentu bisa mengobati sesuai dengan kompetensinya. Harusnya untuk pengobatan penyakit-penyakit yang dapat dituntaskan di tingkat pertama itu selesai di tingkat pertama, tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Oke, berarti kalau untuk kayak batuk terus sakit kepala itu bisa diselesaikan juga ya, Pak di FKTP ya, Pak ya? Betul, harusnya sudah bisa tuntas gitu ya di FKTP. Kalau misalnya nggak bisa itu baru dirujuk. Oke, gitu. berarti tidak bisa atas permintaan pasien sendiri gitu, Pak? Kayak saya Vaskes terus saya minta, dok, saya minta rujukan gitu, Pak? Betul. Oke. Kan ada dokternya, masa dokternya cuma buat rujukan aja gitu kan. Itu harus diperiksa dulu. Ketika memang dari dokter nanti mengassessment bahwa oh ya ini memang butuh dirujuk ke rumah sakit, tentu akan dirujuk oleh dokter umum yang ada di tingkat pertama. Gitu, Oke, baik Pak. Mungkin ketika pasien berobat gitu, ada nggak sih kemudahan-kemudahan bagaimana supaya pasien itu tidak harus ngambil antrian lagi, Pak, lewat manual? Biasa kan sekarang itu kalau dulu itu biasa kalau pasien mau berobat dia harus ngambil dulu antrian. Betul. Kemudian dia harus bolak-balik lagi tuh, ada nggak sih mungkin kemudahan layanan dari BPJS Kesehatan, Pak? Iya, baik itu sekarang kita ini kan ya, artinya kita selalu sampaikan gitu bahwa ada antrian online yang sudah dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan juga fasilitas kesehatan gitu, yang mana antrian online ini bisa dilakukan atau bisa dipergunakan di tingkat pertama dan juga tingkat rujukan. Jadi pengambilannya itu dari mobile JKN gitu, yang mana diinstal di handphone kita. Jadi dari situ nanti tidak perlu menunggu lama gitu ya. Ketika memang sudah mau masuk ke antrian kita, baru kita datang ke Vaskesnya. Gitu, antrian. Jadi pada saat dia berobat itu ada nggak sih administrasi yang harus dia bawa gitu, Pak? Kalau dia sudah mendaftar online gitu, Pak? Kalau sudah online sih tinggal bawa handphone aja sebenarnya. Artinya tuh kalau memang ada gadget tadi yang ada aplikasi mobile JKN-nya, itu berarti sudah ada baik dari antrian, kemudian kartu KIS digitalnya juga ada di sana, dan terkait rujukannya juga sudah online ya. Kalau misalnya dirujuk sudah ada di dalam handphone. Berarti sudah nggak perlu bawa-bawa berkas gitu ya, Pak? Sebenarnya tidak ada berkas lagi. Kita juga tidak ada ya. Artinya di janji mutu layanan gitu ya. Tidak ada lagi itu fotokopi itu tidak ada lagi. Wow, jadi lebih mudah ya, Pak. Jadi nggak perlu seperti dulu kita harus ke sana bawa KTP lagi, berkas-berkas fotokopian lagi. Sekarang bisa pakai untuk KIS digital atau yang juga sudah bisa ya, Pak. Mungkin tambahan kalau emergency misalnya gitu ya, handphonenya nggak ada, nah bisa pakai KTP gitu ya. Selain kartu BPJS-nya gitu, KTP juga bisa karena nomor NIK-nya itu terkoneksi gitu dengan nomor BPJS-nya. Oke, baik Pak. Jadi tadi kan sudah sampai di antrian online peserta berobat untuk
untuk di Vaskes. Nah, ketika peserta itu sudah berobat di Vaskes, itu kira-kira nanti misalkan rujukan online seperti Bapak sampaikan tadi itu berlakunya berapa lama? Kalau rujukan dari FKTP ke rumah sakit itu berlakunya 3 bulan. Oke. Artinya 3 bulan di sini ketika dirujuk ke rumah sakit, nanti kan kita belum tahu nih ya sampai di rumah sakit apakah selesai kembali ke FKTP atau butuh kontrol ulang di rumah sakit. Nah, kalau kontrol ulang nanti di rumah sakit akan mengeluarkan surat kontrol. Oke, berarti dia nggak perlu harus balik lagi ke FKTP untuk minta rujukan lagi ya Tapi dasarnya? penguncinya yang tadi gitu ya. Artinya kalaupun memang kembali ke rumah sakit ada jangka waktu 3 bulan tadi yang mana harus tetap kembali ke FKTP terdaftar. Oke. Gitu, untuk memastikan informasi dari dokter spesialisnya tersampaikan ke dokter umum di FKTP terdaftarnya peserta. Makanya dia 3 bulan itu dikunci tetap harus kembali ke primer dulu gitu kita di rumah sakit. Oke, Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Banyak nih peserta JKN yang bertanya-tanya juga, Pak, berapa sih maksudnya ada batasnya nggak sih? Biasa kalau pelayanan itu ada batas pelayanan hari-harinya nggak sih, Pak? Karena biasa di lapangan itu misalkan banyak orang bertanya kalau pakai BPJS itu cuma 3 hari doang. Iya, betul. Jadi itu salah satu keluhan yang masuk ke kita ya terkait pembatasan hari rawat yang mana sebenarnya sih tidak ada ya. Artinya di dalam aturan terkait penjaminan BPJS Kesehatan itu adalah sesuai dengan indikasi medis. Artinya jika dirawat nih di rumah sakit yang sering jadi isu ya 3 hari plafon habis gitu ya, sebenarnya itu tidak ada ya. Ini mengedukasi juga untuk disampaikan gitu. Artinya memang sesuai dengan indikasi medis ketika memang 2 hari sehat ya 2 hari berarti gitu. Kemudian kalau misalnya 6 hari baru sehat gitu ya sesuai dengan assessment dari dokternya 6 hari baru pulang. Jadi tidak ada pembatasan sebenarnya. Tidak ada batasan, jadi ada tidak batasan. benar ya 3 isu-isu hari, yang 4 hari beredar tidak itu, ada. Pak ya. Tidak ada plafon 3 hari itu tidak ada ya. Mungkin kita kembali ke awal dulu, Pak, yang terkait dengan pelayanan di FKTP tadi, Pak. Selain pelayanan-pelayanan yang normal yang seperti biasanya tuh, Pak, ada nggak sih pelayanan-pelayanan tambahan kayak contoh misalkan orang kayak melahirkan di FKTP itu ditanggung nggak sih, Pak? Iya, jadi tadi kalau untuk di FKTP selain berobat untuk persalinan itu kalau normal artinya tidak ada komplikasi lainnya dan dapat tuntas sama kayak tadi ya, tuntas di FKTP itu bisa sebenarnya. Bisa dijaminkan oleh BPJS Kesehatan untuk persalinan normal tanpa komplikasi ya. Di bidan atau di klinik atau di puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berarti selama itu persalinan normal berarti di fasilitas kesehatan juga bisa dijamin juga, Pak ya? Betul, dijaminkan oleh BPJS Kesehatan. Baik Sobat JKN, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Biasa nih, Pak, ada isu-isu di rumah sakit itu, ada nggak sih obat-obat yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu, Pak? Yang isu-isu katanya biasa disuruh pasien beri di luar itu, terus seperti apa, Pak? Iya, betul. Itu isu kedua lagi nih setelah masalah plafon gitu ya, plafon 3 hari. Yang kedua adalah terkait obat-obat yang ada diiurkan ke pasien gitu ya. Itu sama sebenarnya kalau sesuai dengan indikasi medis dan memang dibutuhkan oleh pasien dan masuk ke dalam formularium nasional itu harusnya dijaminkan semua gitu ya. Baik misalnya terjadi kekosongan atau yang lainnya itu menjadi tanggung jawab dari fasilitas kesehatan sebenarnya gitu ya untuk menyediakan obat-obat tersebut. Dan untuk obat-obat di luar dari formularium nasional yang memang jika menurut dokternya dibutuhkan itu harusnya juga dapat disediakan dengan adanya persetujuan dari komite medik dari rumah sakit misalnya gitu. Artinya tidak ada ya sebenarnya harusnya ya iur biaya tambahan dengan isu obatnya nggak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Baik Pak. Untuk selanjutnya pertanyaannya itu banyak nih peserta juga yang ketika memanfaatkan layanan kesehatan di rumah sakit tuh Pak. Banyak mungkin yang ditempatkan itu tidak sesuai dengan kelas rawat inapnya itu seperti apa? Apakah rumah sakit harus mengkonfirmasi dulu meminta persetujuan dari pasien JKN atau seperti apa? Ya betul. Jadi karena kita ada 3 kelas ya, 1, 2, dan 3 itu juga sudah diatur sebenarnya seandainya gitu peserta ini kelasnya kelas 2 misalnya gitu, kemudian bed di kelas 2 penuh gitu. Nah itu harusnya rumah sakit nanti mengkonfirmasi ke pasien bahwa bed kelas 2 penuh dengan opsi misal yang kosong di kelas 3 nih, artinya dititipkan misalnya di kelas 3. Dititipkan di kelas 3 itu maksimal 3 hari dengan catatan seandainya ada yang kosong di kelas 2 itu tentu dikembalikan ke kelasnya lagi, ke kelas 2. Kemudian jika masih penuh gitu ya, rumah sakit harusnya mengkonfirmasi ke pasien lagi ini masih penuh, mau tetap lanjut ataukah mau pindah rumah sakit gitu. Intinya sebenarnya untuk perawatan di luar dari kelas yang terdaftarnya itu memang butuh
komunikasi ya antara fasilitas kesehatan dengan pasiennya gitu terkait ketersediaan bednya tadi gitu. Namun secara peraturan memang dimungkinkan, tapi dengan konfirmasi tadi ya Mas Ardi, artinya disampaikan ke pasien. Berarti pasien harus terkonfirmasi atau disampaikan oleh pihak dari fasilitas kesehatan terkait dengan penempatan untuk di kelas rawat yang mana. Pak, kira-kira untuk yang terkait dengan kelas-kelas yang sudah kita bahas tadi itu ada nggak sih misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada perbedaan nggak sih di rumah sakit yang kita pakai kelas 1 itu bedanya apa sama kelas 2, kelas 3 Pak? Iya, baik. Jadi kalau untuk perbedaan sebenarnya satu secara tindakan medis itu tidak ada perbedaan. Artinya kayak obat, untuk operasinya, kemudian alat-alat kesehatannya tentu sama. Yang membedakan adalah mungkin terkait fasilitas gitu ya. Yang mana kita tahu misalnya kelas 1 itu ada yang 1 bed, ada yang 2 bed misalnya dalam satu kamar. Namun misalnya kelas 3 itu ada yang 6 gitu ya. Ada yang 4 bed. Itu sih yang membedakan. Yang satu misalnya ada TV, ada kulkas. Misalnya gitu, ada yang nggak ada TV, nggak ada kulkas. Jadi yang membedakan adalah fasilitas kenyamanan gitu ya untuk pasiennya. Tapi kalau medis sama Mas. Berarti tidak ada perbedaan Pak ya terkait dengan penjaminan manfaatnya Pak ya. Betul. Hanya untuk yang kenyamanan ruangannya aja tadi Betul, Pak ya. fasilitas ya. Fasilitasnya Betul. aja ya. Oke. Izin Pak, mungkin karena sudah sampai di ending daripada podcast hari ini, mungkin ada closing statement dari Bapak sedikit terkait dengan apa yang sudah kita bahas hari ini Pak. Baik, mungkin untuk closing statement untuk podcast kita sore hari ini adalah yang pertama, isu-isu terkait kelas rawat penuh, kemudian plafon hari rawat BPJS yang dibatasi, dan juga iur biaya obat mungkin dapat disampaikan gitu ya ke petugas kita BPJS 1 yang ada di rumah sakit gitu ya. Karena di setiap rumah sakit itu walaupun mungkin ada yang standby dan juga ada yang mobile, tapi ada posternya tuh baik di IGD, di ruang poli atau di ruang rawatan gitu ya, ada poster dan ada nomor handphonenya. Harapan kita adalah dapat disampaikan terkait keluhan-keluhan tadi agar dapat kita komunikasikan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin satu lagi juga ya, jangan lupa untuk memanfaatkan tadi fasilitas yang sudah disampaikan tadi, yaitu salah satunya adalah antrean online juga Pak. Mempermudah dalam pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan untuk proses rujukan juga ada online juga Pak. Baik, terima kasih untuk Sobat Podcast Noken JKN. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi update bagi peserta JKN dalam mendapatkan informasi terkait dengan program JKN. Mungkin sekian saja dari saya, Mas Abdi dan Pak Kiki. Siap. Sampai ketemu lagi untuk podcast Noken JKN di edisi berikutnya. Oke.